Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hebar Reski Ramadan. Saya berasal dari kelas 5D. NPM saya 19351073. Di sini saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi nilai UAS praktikum KKJ. Namun saya meminta maaf sebelumnya kepada Bang Asdos atau Kakak Asdos, dikarenakan di sini saya menggunakan laptop teman saya. Dikarenakan laptop saya tidak dapat menginstal Linux. Baiklah, sebelum saya masuki penjelasan materi saya, di sini saya akan menjelaskan apa itu footprinting. Nah, footprinting itu adalah langkah awal sebelum penyerangan, yakni mengumpulkan informasi mengenai target yang tujuannya adalah untuk merangkai apa yang ditemukan. Nah, langkah-langkah footprinting ini yang kita pelajari itu ada 3, yaitu voice, Dimitri, dan tracer out. TCP tracer out. Nah, apa itu voice? Voice itu berasal dari 2 kata, wo dan is. Adalah suatu proses permintaan data ke database domain perihal detail suatu domain. Nah, apa itu Dimitri? Dimitri itu berfungsi untuk mencari informasi dan mengumpulkan informasi terkait website, IP address. Dan apa itu TCP tracer out? Tracer out itu digunakan untuk menggunakan rute suatu paket hingga mencapai tujuan. Baik, kita akan langsung masuk ke materinya. Nah, di sini kita akan memasukkan sudo dulu, dan kita akan memasukkan passwordnya terlebih dahulu. Setelah masukin password, di sini kita akan mengetikkan voice yang kita akan menggunakan domain dari brandly.co.id. Nah, di sini sudah tampil informasi tentang domain Brandly. Ada ada banyak di sini informasi tentang domain Brandly. Di sini ada domain ID yaitu pandik D015876. Ada domain name-nya yaitu brandly.co.id, dan ada tanggal pembuatannya yaitu pada tanggal 13 Juni 2013, dan ada update terakhir. Di situ juga ada expiration date atau tanggal expired, dan juga ada status dari domain brandly.co.id. Baik, di sini kita akan menggunakan domain yang lain yaitu domain shopee.com. Baik, kita akan scroll ke atas terlebih dahulu agar mendapatkan informasi dari domain Shopee. Baik, ini sudah tertampil informasi tentang domain Shopee, yaitu ada registry domain ID, ada register voice server, dan ada register URL tentang GOT, itu http www.godid.com. Di sini juga banyak informasi seperti tanggal pembuatan, dan ada registry expiry date, dan ada pendaftar yaitu godaddy.com. Di situ juga ada name servernya. Kita lihat di sini ada registry database contents only.com.net domains and register, dimana di sini kita bisa lihat ada informasi tentang domain dari Shopee tersebut. Baik, kita akan langsung scroll ke bawah dan akan masuki Dimitri. Di sini kita akan menggunakan domain brandly.co.id, dimana Dimitri itu berfungsi untuk mencari informasi dan mengumpulkan informasi terkait website. Jadi nanti
kita akan mendapatkan informasi-informasi berupa IP address dan hostname. Oke, kita scroll dulu ke atas. Di situ udah terdapat host IP dan hostname-nya di domain brandly.co.id tersebut. Di sini kita bisa lihat ada informasi-informasi tentang domain Brandly. Mungkin di sini agak lama, jadi kita bisa nunggu saja terlebih dahulu. Tidak bakalan keluar informasi tentang portnya. Baik, sudah keluar. Di situ ada 80 per TCP dan statusnya open. All scans complete. Exiting. Kita bisa scroll lagi ke atas. Oke, sebentar. Oke, sekarang kita akan memasuki domain kedua, itu kita akan menggunakan domain Shopee lagi. Shopee.com. Ya, langsung keluar hostname dan host IP-nya. Kita bisa scroll untuk mengecek terlebih dahulu. Nah, ada hostname Shopee dan ada host IP-nya 103.115.7865. Kita lanjut scroll ke bawah lagi. Nah, di situ ada domain name-nya dan informasi-informasi lain tentang domain Shopee tadi. Di sini ada register URL http www.godaddy.com, ada tanggal update, ada tanggal pembuatan, ada pendaftaran expirednya, ada nama pendaftar, ada ID pendaftar IANA, dan ada yang lain-lain. Di sini juga ada name servernya, contohnya seperti itu. Lalu di sini ada getter subdomain information for shopee.com, ada hostname, host IP, dan ada informasi-informasi lain yang ada di domain Shopee. Baik, kita akan memasuki tahap trace out TCP trace out shopee.com. Kita bisa lihat di sini trace itu digunakan untuk mengetahui rute suatu paket hingga mencapai tujuan. Nah, di situ ada info-infonya. Kita akan menggunakan traceroute lagi, tapi dengan domain yang beda. Kita akan menggunakan domain brandly.co.id. Nah, di situ ada juga informasi-informasi dari masing-masing domain. Baik, itu saja hasil dari penjelasan saya. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Itu saja hasil dari penjelasan saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.